Jika hidupmu sudah ditentukan, mengapa kamu masih ragu mengambil keputusan? Jika Tuhan telah mengetahui segalanya, mengapa kamu masih diminta bertanggung jawab? Dan jika pilihanmu benar-benar bebas, di mana peran kehendak Tuhan? Setiap manusia, cepat atau lambat, akan bertemu dengan satu pertanyaan yang sama. Apakah kita menjalani takdir, atau sedang menciptakannya? Al-Quran menyatakan, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Namun di saat yang sama, maka barang siapa menghendaki, hendaklah ia beriman, dan barang siapa menghendaki, hendaklah ia kafir. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-29. Agama menyebutnya hadar. Filsafat menyebutnya free will. Sains menyebutnya determinisme. Sejak manusia pertama kali menyadari keberadaannya, satu pertanyaan muncul bersamaan dengan kesadaran itu sendiri. Mengapa aku ada? Dari pertanyaan tersebut, lahir pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa aku hidup seperti ini, dan bukan seperti yang lain? Pertanyaan tentang takdir bukanlah produk agama semata, melainkan bagian dari naluri berpikir manusia. Di dinding gua prasejarah, manusia menggambar perburuan. Di tanah Mesopotamia, manusia menuliskan nasib di atas tablet tanah liat. Di Yunani kuno, para filsuf berbicara tentang Moirai, dewi-dewi takdir yang bahkan para dewa pun tunduk kepadanya. Semua peradaban, tanpa saling mengenal, bertanya tentang hal yang sama. Apakah hidup ini berjalan secara acak, atau berada di bawah kendali kekuatan yang lebih tinggi? Dalam Islam, takdir dikenal sebagai hadar, ukuran, ketentuan, proporsi. Segala sesuatu terjadi tidak secara liar, tetapi berada dalam ilmu dan kehendak Allah. Namun manusia bukan benda mati. Manusia berpikir, merencanakan, menyesal, dan berharap. Maka sejak awal, konsep takdir langsung berhadapan dengan pengalaman hidup sehari-hari. Jika seseorang terlahir miskin, apakah itu takdir? Jika ia tetap miskin sepanjang hidupnya, apakah itu masih takdir? Atau akibat dari sistem sosial, pilihan, dan keadaan? Dan jika ia berhasil keluar dari kemiskinan, apakah ia melawan takdir, atau justru menjalani takdir yang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah sederhana. Takdir seringkali dijadikan jawaban singkat untuk persoalan yang rumit. Ketika manusia tidak menemukan penjelasan, ia berkata, "Ini sudah takdir." Namun di saat yang sama, manusia tidak berhenti berusaha. Ia bekerja, belajar, berdoa, dan berharap. Dua sikap yang tampak bertentangan, namun hidup berdampingan. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diciptakan dengan potensi memilih. Ia tidak dipaksa untuk beriman, juga tidak dipaksa untuk ingkar. Namun Al-Quran juga menegaskan bahwa segala sesuatu telah diukur. Disinilah ketegangan itu lahir, antara ketentuan dan kebebasan. Mungkin pertanyaan paling jujur bukanlah apakah takdir itu ada, tetapi bagaimana manusia harus bersikap terhadap sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, tanpa kehilangan tanggung jawab atas apa yang bisa ia pilih. Takdir dalam Islam, antara ketentuan dan usaha. Dalam sejarah Islam, perdebatan tentang takdir bukan sekadar perdebatan teologis, tetapi juga perdebatan tentang keadilan Tuhan. Jika Allah Maha Adil, maka manusia harus memiliki ruang tanggung jawab. Namun jika Allah Maha Kuasa, maka tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar kehendaknya. Kelompok Jabariyah menekankan kekuasaan mutlak Tuhan. Dalam pandangan ini, manusia tidak memiliki kehendak sejati. Ia bergerak sebagaimana wayang digerakkan oleh dalang. Pandangan ini memberi ketenangan bagi sebagian orang, namun juga berisiko melumpuhkan tanggung jawab. Di sisi lain, Qadariyah menekankan kebebasan manusia.
Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Tuhan hanya memberi hukum umum. Namun pandangan ini menimbulkan pertanyaan lain. Jika manusia sepenuhnya mencipta tindakannya, di mana letak kekuasaan Tuhan? Ahlus Sunnah mencoba mengambil jalan tengah. Allah menciptakan kemampuan, kesempatan, dan hukum sebab akibat. Manusia memilih di dalam ruang itu. Pilihan manusia nyata, tetapi tidak berdiri di luar kehendak Tuhan. Namun jalan tengah tidak berarti tanpa masalah. Jika Allah sudah mengetahui hasil akhir pilihan manusia, apakah pilihan itu benar-benar terbuka? Ataukah hanya tampak terbuka dari sudut pandang manusia? Disinilah konsep ilmu Tuhan harus dipahami secara berbeda dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan Tuhan tidak mengikuti waktu. Ia tidak menunggu masa depan untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Namun mengetahui bukan berarti memaksa. Islam tidak mengajarkan manusia untuk pasrah tanpa usaha. Justru usaha adalah bagian dari iman. Nabi Muhammad menegaskan bahwa setiap manusia dimudahkan menuju apa yang ia usahakan. Kalimat ini tidak meniadakan takdir, tetapi menempatkan usaha sebagai bagian darinya. Takdir dalam Islam bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan kerangka besar tempat manusia diuji. Filsafat Barat, kehendak bebas dalam ujian logika. Filsafat Barat mendekati persoalan ini tanpa terlebih dahulu mengandaikan wahyu. Ia bertanya, jika manusia bertanggung jawab, dari mana tanggung jawab itu berasal? Aristoteles melihat manusia sebagai makhluk rasional. Karena manusia mampu menimbang dan memilih, maka ia layak dipuji dan disalahkan. Namun pandangan ini diuji ketika sains berkembang dan sebab akibat menjadi semakin kompleks. Spinoza melihat alam semesta sebagai sistem deterministik. Segala sesuatu mengikuti hukum yang tak terelakkan. Kehendak bebas, baginya, hanyalah ketidaktahuan manusia terhadap sebab-sebab yang menggerakkannya. Namun jika Spinoza benar, maka seluruh sistem moral runtuh. Tidak ada kejahatan, tidak ada kebajikan, hanya rangkaian peristiwa. Kant menolak kesimpulan ini. Ia berpendapat bahwa kehendak bebas harus diasumsikan agar moralitas masuk akal. Tanpa kebebasan, perintah moral tidak memiliki makna. Maka filsafat Barat sampai pada kesimpulan yang unik. Kehendak bebas mungkin tidak bisa dibuktikan secara empiris, tetapi tanpanya manusia tidak bisa hidup sebagai makhluk bermoral. Sains modern menantang intuisi lama tentang kehendak bebas. Eksperimen menunjukkan bahwa keputusan seringkali diproses di otak sebelum manusia menyadarinya. Gen memengaruhi temperamen. Lingkungan membentuk kebiasaan. Trauma menggerakkan respons. Maka muncul pertanyaan, jika pilihan kita dibentuk oleh faktor-faktor ini, seberapa bebas kita sebenarnya? Namun sains juga mengakui keterbatasannya. Ia menjelaskan mekanisme, bukan makna. Ia bisa menjelaskan bagaimana keputusan muncul, tetapi tidak mengapa manusia tetap merasa bertanggung jawab. Di titik ini, sains tidak meniadakan pertanyaan filosofis dan teologis. Ia justru memperdalamnya. Penderitaan, antara ujian dan keniscayaan. Penderitaan adalah ujian terbesar bagi konsep takdir. Ketika yang menderita adalah mereka yang tak berdaya, pertanyaan menjadi lebih tajam. Islam tidak menjanjikan dunia tanpa penderitaan. Dunia dipahami sebagai tempat ujian, bukan tujuan akhir. Namun pemahaman ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan keadilan di dunia. Filsuf dan penyintas seperti Viktor Frankl menunjukkan bahwa bahkan dalam penderitaan ekstrim, manusia masih memiliki satu kebebasan terakhir, memilih sikap. Apakah penderitaan menghapus kehendak bebas, atau justru menyingkap batas dan maknanya? Doa sering dipertentangkan dengan takdir. Jika takdir sudah ditetapkan, mengapa berdoa? Namun dalam Islam, doa bukan negasi takdir. Ia adalah bagian dari rangkaian sebab.
Manusia berdoa bukan untuk mengubah Tuhan, tetapi untuk menempatkan dirinya dalam hubungan sadar dengan kehendak ilahi. Usaha tanpa doa melahirkan kesombongan. Doa tanpa usaha melahirkan kepasrahan kosong. Keduanya berjalan bersama. Takdir dan tanggung jawab moral. Tidak ada masyarakat yang dapat bertahan tanpa tanggung jawab moral. Karena itu, hampir semua sistem hukum menolak alasan takdir sebagai pembenaran kejahatan. Islam menegaskan bahwa setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Filsafat eksistensialis sampai pada kesimpulan yang sama dari arah berbeda. Maka mungkin tanggung jawab adalah fakta eksistensial yang tidak bisa dihapus, bahkan jika takdir tetap menjadi misteri. Mungkin pertanyaan tentang takdir tidak diciptakan untuk dijawab, tetapi untuk dihayati. Manusia hidup di antara dua kenyataan, keterbatasan dan pilihan. Ia tidak memilih dilahirkan, tetapi ia memilih bagaimana menjalani hidupnya. Ia tidak mengendalikan segalanya, tetapi ia tidak sepenuhnya tak berdaya. Di sanalah makna hidup mungkin bersembunyi, di antara pasrah dan ikhtiar, di antara langit dan bumi. Apakah hidup ini sudah ditentukan? Ataukah kita sedang menentukannya sekarang? Atau mungkinkah, seperti banyak hal dalam hidup, jawabannya bukan salah satu, melainkan keduanya sekaligus?